Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Pertama dan utama sekali, marilah kita ucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat mendiskusikan tugas proyek kalkulus lanjut. Tugas proyek mata kuliah kalkulus lanjut, kami dari kelompok 5 mengambil judul aplikasi integral pada kehidupan sehari-hari di berbagai bidang. Adapun anggota kelompok yang pertama, Afiola Rahmasari dengan NIM 21029138. Yang kedua, Debbie Mutiasari dengan NIM 21029142. Yang ketiga, Lydia Rosaliza dengan NIM 21029158. Yang keempat, Mutiara Alia Natasha dengan NIM 21029166. Yang kelima, Nurul Oktaviani dengan NIM 21029170. Adapun topik pembahasan yang kami tampilkan, yang pertama, aplikasi integral dalam berbagai bidang. Bidang teknologi, bidang ekonomi, bidang matematika, bidang fisika, dan bidang teknik mesin. Yang kedua, aplikasi integral dalam bidang teknologi. Yang ketiga, aplikasi integral dalam bidang matematika. Yang keempat, aplikasi integral dalam bidang fisika. Yang kelima, aplikasi integral dalam bidang teknik industri. Untuk materi aplikasi integral dalam berbagai bidang, yaitu bidang teknologi, bidang ekonomi, bidang matematika, bidang fisika, dan bidang teknik mesin yang akan dijelaskan oleh Afiola Rahmasari. Kepada Afiola, dipersilahkan. Aplikasi integral pada kehidupan sehari-hari di berbagai bidang. Integral adalah kebalikan dari diferensial. Apabila kita mendiferensiasikan, kita mulai dengan suatu pernyataan dan melanjutkannya untuk mencari turunan. Apabila kita mengintegrasikan, kita mulai dengan turunannya dan kemudian mencari pernyataan asal integral ini. Lambang integral adalah integral fx dx sama dengan fx ditambah c. Integral dapat diaplikasikan ke dalam banyak hal, dari yang sederhana hingga aplikasi perhitungan yang sangat kompleks. Kegunaan integral dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali, di antaranya menentukan luas suatu bidang, menentukan volume benda putar, menentukan panjang busur, dan sebagainya. Integral tidak hanya dipergunakan di matematika saja, banyak bidang lain yang menggunakan integral, seperti ekonomi, fisika, biologi, teknik, dan masih banyak lagi disiplin ilmu yang lain yang mempergunakannya. Untuk menghitung luas bidang datar, rumus yang digunakan luas sama dengan integral A sampai B fx dx atau luas sama dengan negatif integral A sampai B fx dx. Lalu, untuk menghitung volume bangunan dapat dihitung dengan menggunakan rumus volume sama dengan V integral A sampai B x kuadrat dx atau volume sama dengan V integral A sampai B f y kuadrat dy. Aplikasi integral di berbagai bidang. Yang pertama yaitu pada bidang teknologi, sering digunakan untuk memecahkan persoalan yang berhubungan dengan volume, panjang kurva, memperkirakan populasi, keluaran kardiak usaha. Yang kedua itu pada bidang ekonomi. Penerapan integral dalam bidang ekonomi yaitu untuk menentukan persamaan-persamaan dalam perilaku ekonomi dan untuk mencari fungsi konsumsi dari fungsi konsumsi marginal. Yang ketiga, untuk bidang matematika. Penerapan integral dalam bidang matematika yang pertama untuk menentukan luas suatu bidang. Yang kedua, untuk menentukan volume benda putar dan menentukan panjang busur. Untuk bidang yang keempat, yaitu bidang fisika. Yang pertama untuk menganalisis rangkaian listrik arus AC. Yang kedua untuk menganalisis medan magnet pada kumparan.
untuk menganalisis gaya-gaya pada struktur pelengkung untuk mengetahui suatu kinematika. Dan bidang terakhir yaitu bidang teknik mesin. Penerapan integral dalam bidang teknik mesin yaitu yang pertama untuk crash test, dan yang kedua untuk usaha, dan yang ketiga untuk mengetahui kapasitas mesin. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggal mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya, untuk materi aplikasi integral dalam bidang teknologi yang akan dijelaskan oleh Debbie Mutiasari. Kepada Debbie Mutiasari dipersilahkan. Selanjutnya yaitu aplikasi dalam bidang teknologi. Nah, aplikasi dalam bidang teknologi ini ialah untuk memperkirakan populasi. Misalnya, diketahui persamaan fungsi polutannya dan pergantian untuk saringan itu dilakukan pergantian setelah 90 hari. Ditanya, jumlah polusi karbon monoksida pada saat 90 hari dan apakah udara itu masih baik atau sudah tercemar pada sebuah ekosistem? Pembahasannya, dari faktor laju populasi pada ekosistem dan rentangan waktunya yang mempengaruhi banyaknya jumlah karbon monoksida di udara, dapat diasumsikan sebuah kasus di bawah ini. Yang pertama, jika banyaknya limbah yang terkumpul di suatu ekosistem setelah waktu, dapat kita misalkan dengan T, maka laju karbon monoksida pada ekosistem itu sama dengan dx per dt. Yang kedua, jika suatu pabrik mengganti saringan udara setiap 90 hari dan hari setelah penggantian saringan udara, banyaknya karbon monoksida yang terlepas ke udara adalah 25 akar 1 per 10 ppm per hari adalah jadi dapat kita misalkan diketahui T itu sama dengan 90 hari, T sama dengan 0 hari, jadi dx per dt sama dengan ditanya, F dalam kurung T saat 90 hari sama dengan titik-titik ppm per hari. Integral batas bawah 0, batas atas 90, 25 akar 1 per 10 dt. Jika dimisalkan, maka 10 du sama dengan T, sehingga integral menjadi batas bawah 0, batas atas 90, 25 akar 1 per 10 dt, sama dengan batas bawah 0, batas atas 90, 250 akar U du, sama dengan, kita pindah ruaskan, 250 integral batas bawah 0, batas atas 90 akar U du, sama dengan 250 dalam kurung 2 per 3 U pangkat 3 per 2, sama dengan 250 dalam kurung 2 per 3 dikali 1 per 10 pangkat 3 per 2, sama dengan 250 dalam kurung 2 per 3 dikali 90 per 10 pangkat 3 per 2. Maka hasilnya adalah 250 dikali 18 sama dengan 4.500 ppm per 90 hari. Untuk materi selanjutnya, aplikasi integral dalam bidang matematika yang akan dijelaskan oleh Nurul Oktaviani. Kepada Nurul Oktaviani dipersilakan. Selanjutnya yaitu aplikasi dalam bidang matematika. Dalam bidang matematika yang akan dibahas itu volume benda putar. Hitunglah volume benda putar yang terjadi jika daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan akar X, garis X sama dengan 2, garis X sama dengan 4, dan garis Y sama dengan 3. Pembahasan, buat grafik yang dimaksud terlebih dahulu. Grafiknya bisa kita lihat pada gambar di samping, yaitu ada kurva Y sama dengan akar X sama dengan 2, X sama dengan 4, dan Y sama dengan 3. Daerah berwarna biru muda akan diputar mengelilingi sumbu X, maka volume benda putar yang terjadi V sama dengan Pi integral A sampai dengan B X kuadrat dx sama dengan Pi integral batas bawah 2, batas atas 4, 3 kuadrat dikurang
akar X kuadrat dx. Sama dengan Pi integral batas bawah 2 batas atas 4, 9 dikurang X dx. Sama dengan Pi dalam kurung 9X dikurang 1/2 dikali X kuadrat, batas bawah 2 batas atas 4, sama dengan Pi dalam kurung 9 dikali 4 dikurang 1/2 dikali 4 kuadrat, tutup kurung, dikurang dalam kurung 9 dikali 2 dikurang 1/2 dikali 2 kuadrat, tutup kurung, sama dengan Pi dalam kurung 36 dikurang 8 tutup kurung, dikurang dalam kurung 18 kurang 2 tutup kurung, sama dengan 12 Pi. Jadi volume benda putar tersebut adalah 12 Pi dalam satuan volume. Untuk materi aplikasi integral dalam bidang fisika yang akan dijelaskan oleh Mutiara Alia Natasha. Kepada Mutiara Alia Natasha dipersilahkan. Selanjutnya, aplikasi dalam bidang fisika pada integral. Pada bidang fisika dapat digunakan untuk mencari usaha yang terjadi pada suatu benda dari posisi X sama dengan A sampai dengan X sama dengan B. Untuk persamaan umumnya yaitu W sama dengan integral A sampai B fx dx. Untuk permasalahannya, yaitu di sini mencari besar usaha yang diperlukan untuk membuat panjang pegas. Permasalahannya adalah suatu pegas memiliki panjang awal sebesar 0,4 meter, untuk menambah panjang menjadi 0,05 meter memerlukan gaya sebesar 10 Newton. Tentukan besar usaha yang diperlukan untuk membuat panjang pegas dari alami 0,5 meter. Masuk kepada pembahasan. Diketahui A sama dengan 0, B sama dengan 0,5 dikurang 0,4 sama dengan 0,1, F sama dengan 10 Newton, delta X sama dengan 0,05 meter. Ditanya, usaha yang diperlukan untuk membuat panjang pegas dari alami menjadi 0,05 meter. Untuk menjawab permasalahan berikut, maka kita perlu mencari K-nya dahulu. Untuk rumus K, kita gunakan rumus F sama dengan K kali delta X. Untuk F sama dengan 10, K belum diketahui, dan delta X 0,05. Maka didapatkan K sama dengan 200. Maka kita masukkan kepada rumus awal tadi, W sama dengan integral A sampai B, Kx dx. Untuk batas bawahnya 0 dan batas atasnya 0,1. Maka sama dengan integral 0 sampai 0,1 200x dx sama dengan 100x kuadrat untuk 0 sampai 0,1 sama dengan 1. Untuk materi terakhir, aplikasi integral dalam bidang teknik industri yang akan dijelaskan oleh Lydia Rosaliza, yaitu saya sendiri. Aplikasi dalam bidang teknik industri, yaitu menghitung luas tanah. Dimisalkan, sebuah bidang tanah akan dihitung luasnya untuk dibangun bangunan yang dibatasi oleh bangunan lain. Dengan kata lain, bidang datar yang dibatasi oleh garis, di mana garis tersebut Y sama dengan 4X ditambah 4, X sama dengan 3, dan X sama dengan 5. Kemudian, masukkan ke dalam rumus, sehingga perhitungannya akan seperti ini. L sama dengan integral fx dx dibatasi dari A sampai B, sama dengan integral 4x ditambah 4dx dibatasi 3 sampai 5, sama dengan 2x kuadrat ditambah 4x dibatasi 3 sampai 5. Langkah selanjutnya, kita akan memasukkan nilai X-nya. Sama dengan 2 kali 5 pangkat 2 ditambah 4 dikali 5 dikurang 2 dikali 3 pangkat 2 ditambah 4 kali 3. Sama dengan 70 dikurang 30. Jadi, luas tanah yang didapat adalah
40 satuan luas. Sehingga hasil dari luas tanah tersebut adalah 40 satuan luas. Dengan begitu, luas tanah tersebut dapat diketahui oleh para arsitek dan memudahkan mereka dalam membangun bangunan di atas tanah tersebut. Aplikasi dalam bidang industri selanjutnya ialah menghitung volume kubah masjid. Ketika kita harus mencari volume kubah masjid yang daerahnya dibatasi oleh fungsi fx sama dengan 5 dikurang x kuadrat, dengan batas atas 3 dan batas bawah 0 pada sumbu x yang diputar 360 derajat terhadap sumbu x. Selanjutnya kita masukkan ke rumus volumenya. Volume sama dengan Pi integral A sampai B X kuadrat dx sama dengan Pi integral 0 sampai 3 5 dikurang X kuadrat dx sama dengan Pi integral 0 sampai 3 25 dikurang 10 X kuadrat ditambah X pangkat 4 dx sama dengan Pi 25x dikurang 10 per 3 x pangkat 3 ditambah 1 per 5 x pangkat 5, di mana batas bawahnya 0 dan batas atasnya 3. Untuk langkah selanjutnya, kita masukkan nilai x-nya sesuai dengan batas bawah dan batas atas. Ya, V 25 dikali 3 dikurang 10 per 3 dikali 3 pangkat 3 ditambah 1 per 5 dikali 3 pangkat 5 dikurang dengan 0. Untuk hasilnya sama dengan 168 per 5 V. Jadi, volume kubah masjid tersebut adalah 168 per 5 Pi. Baik, hanya itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 5 mengenai tugas proyek mata kuliah kalkulus lanjut. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.